Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello semua, apa kabar? Kembali lagi di Maulana Wijaya Maulana MW Channel. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment ya. Oke. Nah, tema kali ini adalah, ada yang tahu nggak patapan itu apa ya? Ada yang tahu nggak patapan itu apa ya? Nah, betul. Jadi situs Patapan ini berada di daerah Kecamatan Cikande. Jadi sebelumnya kita bahas dulu. Ini sumber dari Wikipedia, yaitu Cikande, Serang. Cikande adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu sentra industri di Kabupaten Serang karena terdapat kawasan industri modern yang dibuka pada tahun 1991. Di situ banyak di daerah kawasan industri. Lalu kondisi geografisnya di dalam kecamatan Cikande sendiri terdapat dua buah situ bernama Situ Ciherang dan Situ Terate. Situ merupakan kalimat bahasa Sunda untuk suatu tempat semacam danau. Nah, jadi namanya situ itu merupakan kalimat bahasa Sunda untuk suatu tempat semacam danau. Nah, mengulik terkait sejarah Cikande. Jadi di zaman purbakala, peninggalan prasejarah yang tampak lebih muda terdapat di Kampung Parapan Pasir, Desa Nagara, Kecamatan Cikande. Penduduk menyebutnya Patapan. Nah, ini dia kata-kata Patapan ini dari sini nih. Jadi saya ulangi lagi, peninggalan prasejarah yang tampak lebih muda terdapat di Kampung Parapan Pasir, Desa Nagara, Kecamatan Cikande. Penduduk menyebutnya Patapan. Jadi situs Patapan merupakan bangunan terbuka yang dibangun di atas sebuah bukit dan terdapat batu pelinggih serta lapi atau altar. Diperkirakan situs kepurbakalaan Patapan ini merupakan peninggalan megalitik karena dari bentuk bangunannya mengingatkan kepada bentuk punden yang lazim dijumpai sebagai tinggalan arsitektur bangunan pemuja tradisi megalitik. Situs Patapan ini termasuk situs yang dinilai sudah ada sebelum adanya bangunan candi karena susunan batunya berupa punden berunda. Batu yang termasuk situs yang dinilai sudah ada sebelumnya adalah adanya bangunan candi karena susunan batunya berupa punden berunda. Di batu yang dipilih kemudian diletakkan atau didirikan di suatu tempat untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Namun, tidak jarang menhir itu pun berfungsi sebagai simbol ekonomi si mati. Kelompok menhir dimanapun selalu beragam jenis atau tidak ada yang berdiri tunggal. Selalu ada kompleks atau secara berdampingan dengan bangunan lain seperti dekat dolmen, peti kubur batu, atau batu altar. Situs Patapan di Kabupaten Serang dan menhir dapat dijumpai Kecamatan Baros dan berdiri dalam satu kompleks. Peninggalan menhir megalitik di Cikande tampaknya lebih muda dibandingkan dengan menhir yang ditemukan di daerah lainnya di Banten. Penduduk sekitar menyebutnya Patapan itu. Di situs ini yang dijumpai semacam batu pelinggih dan lapi atau altar dicurigai secara kepurbakalaan situs Patapan sangat mungkin merupakan peninggalan Hindu yang datang. Patapan tetap dipakai sebagai tempat persembahan agama Hindu. Dengan kata lain, megalitik Patapan itu peninggalan berlanjut dari tradisi prasejarah yang diteruskan ke era Hindu-Buddha. Menhir lain yang ditemukan di daerah Banten yaitu berada di Kampung Beduk, Desa Waringin, Kecamatan Mancar Anyer.
yang berukuran panjang 87 cm dengan garis tengah 25 cm. Berdiri bersama-sama dengan menhir yang lebih kecil. Penduduk setempat menyebutnya Sirit Badui. Ya, itu dia. Selain itu, selain situs Patapan, temuan lain yang tidak kalah pentingnya di desa ini adalah batu lumping berlubang 7. Berada di atas bukit, batu ini oleh penduduk disebut sebagai batu panisan. Menurut warga sekitar, batu tersebut berfungsi untuk mendinginkan logam setelah peleburan. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Banten telah meninggalkan zaman prasejarah ke sejarah. Secara tertulis tidak ada sumber yang menyebut tentang situs Patapan. Namun daerah lokasi situs berada yaitu Cikande, Kibin dulu masuk dalam wilayah Kecamatan Cikande. Pernah disebut dalam catatan Portugis. Disebutkan oleh Tome Pires pada kunjungannya di daerah Banten tahun 1513 bahwa Cikwede atau Cikande merupakan sebuah kota dagang pada masa Hindu di bawah kekuasaan Pajajaran dan barang dagangannya memiliki karakteristik yang sama dengan Banten dan Pontang. Nah, itu kita masuk lagi ke zaman kolonialisme Belanda. Jadi pada tahun 1829 hingga 1830 telah terjadi semacam pemberontakan yaitu Perang Cikande. Perang ini merupakan perang yang dipicu oleh keinginan Nyimas Gamparan dan segenap masyarakat Banten melawan kultur stelsel atau tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nyimas Gamparan pun dengan gagah memimpin puluhan pendekar wanita untuk melawan Belanda dengan menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Nyimas Gamparan dan puluhan prajurit wanitanya membuat kewalahan pasukan VOC dan banyak mengalami kerugian. Berbagai cara pun dilakukan untuk menumpas pasukan Nyimas Gamparan, termasuk menjalankan politik divide et impera. Pihak VOC pun melirik Raden Tumenggung Kartanata Nagara yang menjadi demang di wilayah Jasinga, Bogor untuk menumpas para milisi yang tergabung di bawah pimpinan Nyimas Gamparan. Tumenggung Kartanata dijanjikan akan dijadikan penguasa di daerah Rangkas Bitung. Jadi iming-iming kekuasaan dari pihak kolonial tersebut disambut baik oleh Raden Tumenggung Kartanata Nagara. Pasukan Raden Tumenggung Kartanata Nagara kemudian memukul mundur seluruh laskar Nyimas Gamparan di kawasan Pamarayan. Nyimas Gamparan pun gugur. Jenazahnya disemayamkan di daerah Pamarayan, Serang, Banten. Jadi keberhasilan Kirbang menumpas perlawanan Nyimas Gamparan pun mendapat anugerah dari Kompeni sebagai Bupati Rangkas Bitung pertama 1830 sampai 1865 dengan gelar Raden Tumenggung Adipati Kartanata Nagara. Sementara itu pada 1845 telah terjadi Perang Cikande II di bawah pimpinan Mas Sarian, dibantu oleh seorang wanita yang bernama Nyi Tinah beserta 34 orang pengikut yang semuanya wanita. Belanda kewalahan menghadapi serangan tersebut, namun mereka akhirnya semua dihukum gantung. Itu terkait zaman kolonial Belanda ya. Langsung kita lanjut lagi. Bagaimana sarana dan prasarana? Di Cikande sendiri sedang dirancang sebuah hotel yang dirancang oleh pihak Swissbell Hotel yang terletak di dalam kawasan industri modern Cikande. Sebagai sarana penunjang infrastruktur, pada tahun 2017 telah dibuka gerbang tol Cikande pada ruas jalan tol Tangerang Merak, di mana gerbang tol ini melengkapi infrastruktur yang sudah ada seperti di Jalan Serang Jakarta,
atau juga dikenal dengan Raya Pantura, dan Jalan Raya Cikande Rangkas Bitung yang saat ini jalan raya tersebut kondisinya berlubang dan masih belum diperbaiki juga oleh pemerintah setempat. Untuk fasilitas infrastruktur pemerintah, Kecamatan Cikande memiliki Koramil yang bernaung di bawah Kodim. Oke, kita lanjut lagi, tokoh terkenal. Jadi apa nih tokoh terkenalnya? Jadi tadi tokoh terkenal adalah Nyimas Gamparan. Jadi Nyimas Gamparan ini adalah wanita anggota Kesultanan Banten yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lantaran pihak Belanda dianggap menginjak-injak sejarah leluhur dengan dihapusnya sistem Kesultanan Banten gitu. Jadi itulah terkait mengenai sedikit Cikande tadi. Jadi sudah terjawab ya. Jadi yang masalah Patapan. Jadi Patapan itu adalah sebuah situs. Jadi situs Patapan yang ada di daerah tadi Kecamatan Cikande. Oke, langsung kita lanjut ke Cikupa. Nah, sedikit aja Cikupa. Nah, Cikupa ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Jadi berbatasan dengan Kabupaten Serang yang juga terletak di Provinsi Banten. Nah, jadi batas wilayah Cikupa ini kalau sebelah utaranya tuh Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Sindang Jaya. Kalau sebelah timurnya Kota Tangerang dan Kecamatan Curug. Kalau selatan Kecamatan Panongan. Kalau barat Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Tiga Raksa. Jadi ini punya ada desa kelurahan ada 14 ya. Ada Cibada, Talaga Sari, Duku, Cikupa, Sukanagara, Bitung Jaya, Pasir Gadung, Sukadamai, Pasir Jaya, Budi Mulia, Bojong, Sukamulia sampai Bundar. Jadi kegiatan ekonomi apa di Cikupa terdapat sejumlah kawasan industri, pertokoan dan perumahan. Cikupa diapit oleh kecamatan-kecamatan sentra industri Kabupaten Tangerang seperti Pasar Kemis di sebelah utara, Curug di sebelah timur, dan Balaraja di sebelah barat. Transportasi daerah Cikupa direncanakan akan dibangun jalur kereta api menuju Balaraja dari Parung Panjang dan terhubung langsung dengan jalur kereta api lingkar luar Jabodetabek, Parung Panjang, Citayam, Nambo, Cikarang sampai Sungai Lagoa ya. Gitu. Nah, seperti itulah sedikit tentang Cikupa ya. Kita nanti next berikutnya membahas terkait bagaimana sejarah di kota-kota yang di sekitar ya. Nanti termasuk Tangerang, nanti bagaimana Serpong gitu. Nanti kita akan bahas di konten-konten berikutnya, di video-video berikutnya. Pokoknya tetap terus simak ya, di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Pokoknya jangan lupa bahagia, tetap semangat, jaga selalu kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ya, selalu berpikiran positif. Ini semoga bermanfaat. Kalau ada salah jadi penyampaian perkataan, saya pribadi minta maaf. Semoga ini juga menjadi suatu informasi yang benar ya. Kalau salah itu dari saya. Nah, pokoknya nantikan terus, simak terus di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Ini channel tentang perjalanan acara dan pembahasan terkait dengan perjalanan acara, sharing, flashback, serta kegiatan sehari-hari. Semoga ini menjadi suatu keberkahan dan jangan lupa tadi ya, bahagia ya. Pokok terus simak. Yang belum subscribe silakan subscribe.
share, like, and comment ya, biar ada masukan atau nanti apa, silakan komen yang positif. Pokoknya ditunggu. Terima kasih yang udah nonton. Ditunggu lanjutan video berikutnya dan kita bahas pembahasan lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Salam sehat, berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.